Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, kembali lagi di channel aku yang pada video kali ini kita akan menganalisis karakter dua tokoh dalam sebuah cerpen, yaitu cerpen yang berjudul Cinta Laki-Laki Biasa, karya Asma Nadia. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk mencari amanat atau pesan yang dapat diambil dari karakter suatu tokoh yang bersangkutan. Yuk langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Cerpen Cinta Laki-Laki Biasa karya Asma Nadia ini bercerita tentang Nania, seorang gadis cantik juga pintar yang berasal dari keluarga berada dan berpendidikan. Dia memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rafli. Rafli yang dipandang biasa saja, bahkan dipandang sebelah mata oleh orang-orang terdekatnya. Kakak-kakak Nania berusaha menghalangi Nania menikah dengan Rafli. Begitu juga ibunda Nania membujuknya supaya menikah dengan Tio, seorang dokter muda, anak dari teman ibunya. Ayah Nania jelas tak setuju putri bungsu mereka menikah dengan laki-laki yang tak sama dengan status mereka. Namun, Nania sangat yakin dengan lelaki tersebut dikarenakan sikapnya yang sangat luar biasa, lebih dari apa yang ia harapkan. Nania tetap menikah dengan Rafli, bahkan memiliki 3 anak dari hasil pernikahannya. Hanya saja, suatu ketika Nania mengalami musibah. Ia menderita penyakit yang membuatnya lumpuh. Namun, sang lelaki senantiasa berada di samping istrinya. Ia merawat sang istri sepenuh jiwa. Dari situ, orang-orang terdekatnya mulai sadar kelebihan yang ada dari si laki-laki tersebut. Nah, setelah kita mengetahui sinopsis dari cerpen Cinta Laki-Laki Biasa karya Asma Nadia ini, selanjutnya kita akan membahas karakter dari 2 tokoh dalam cerpen ini, yaitu yang pertama tokoh Rafli. Tokoh Rafli ini digambarkan dalam cerpen ini yaitu sebagai tokoh tritagonis atau sudut pandang orang yang ketiga, yang mana Rafli sebagai orang yang selalu sabar dalam menghadapi ucapan dari keluarga istrinya. Rafli ini merupakan seorang lelaki yang sangat luar biasa dalam menghadapi kisah cinta dan kisah hidupnya. Nah, Rafli ini selalu dipandang sebelah mata oleh keluarga sang istri. Rafli ini memiliki sifat yang sabar serta rendah hati, dan Rafli ini juga memiliki sifat yang taat dalam beribadah serta tak putus asa, yang mana hal itu dapat kita buktikan dalam kutipan Rafli percaya meskipun tak mendengarnya. Nania biasa merasakan kehadirannya. Nania, bangun, cinta. Kata-kata itu dibisikannya berulang-ulang di telinga Nania sambil mencium tangan Nania. Rafli masih berjuang datang setiap hari ke rumah sakit untuk mengaji di dekat Nania sambil menggenggam tangan istrinya tersebut. Nah, di dalam kutipan tersebut dapat kita pahami bahwa tokoh Rafli ini sangat peduli terhadap istrinya yang sedang sakit. Tokoh Rafli ini selalu sabar menunggu sang istri sadar dari sakitnya. Ia selalu membacakan doa-doa kepada istrinya. Dari situ dapat kita lihat bahwa tokoh Rafli ini merupakan seorang lelaki yang luar biasa menjaga serta merawat istrinya siang dan malam. Ia nyaris tak pernah meninggalkan rumah sakit kecuali dia melihat anak-anaknya di rumah. Nah, dilihat dalam teori psikologi,
Tokoh Rafli ini muncul dikarenakan adanya rasa kekhawatiran dan rasa cinta terhadap istrinya yang sedang sakit. Tokoh Rafli ini selalu ada saat sang istri sedang sakit. Ia tidak pernah meninggalkan sang istri di rumah sakit kecuali ketika dia melihat anak-anaknya. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu tokoh Nania. Tokoh Nania ini digambarkan dalam cerpen ini sebagai tokoh protagonis. Nania ini merupakan gadis cantik, pintar yang berasal dari keluarga yang berada dan berpendidikan. Nania ini memiliki sikap yang tulus. Tokoh Nania ini memiliki hati yang besar, yang mana ia mencintai seorang lelaki yang biasa. Namun menurutnya, laki-laki tersebut sangatlah luar biasa. Tokoh Nania juga memiliki sifat percaya diri, yang mana terdapat pada kutipan, Nania cuma punya idealisme berdasarkan perasaan yang telah menentukan Nania hingga 23 tahun dan naluri menerima Rafli di sampingnya. Nania bahagia. Nah, dalam kutipan tersebut tampak jelas bahwa Nania ini memiliki kepribadian yang baik serta tulus. Dalam cerpen ini dapat kita gambarkan dalam teori psikologi bahwa tokoh Nania ini digambarkan sebagai perempuan yang memiliki hati yang baik serta pemikiran yang luas. Ia mencintai seorang tanpa memandang dari latar belakang seseorang tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita mendapatkan amanat dari sikap dan karakter dua tokoh dalam cerpen ini. Yang mana yang pertama yaitu tokoh Rafli. Dalam tokoh Rafli ini terdapat amanat yaitu kita sebagai seorang suami haruslah menjaga dan merawat istri kita dalam keadaan sakit, selalu setia terhadap seseorang yang telah menerima kita apa adanya. Nah, dari tokoh Rafli ini patut kita jadikan sebagai contoh karena ia merupakan orang yang sangat luar biasa serta berjasa terhadap keluarganya. Yang kedua yaitu tokoh Nania. Amanat yang terdapat dalam tokoh Nania ini adalah memberikan amanat yang sangat luar biasa dan patut untuk kita contoh, yaitu tokoh Nania ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan tetap tulus terhadap seseorang, serta tidak melihat seseorang itu biasa atau luar biasanya. Dan tokoh Nania ini juga mengajarkan kita bahwa jangan melihat seseorang itu dari luarnya saja, tetapi lihatlah dari dalam hatinya, yang mana terdapat emas kebaikan dan kesetiaan. Nah, cukup sampai di sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.